Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama dengan saya William Jaya Pranata dalam program Sapa Warga. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam edisi kali ini. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang melanjutkan percakapan kita seputar kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan East Coast Resident. Nah, bersama dengan saya telah hadir 3 narasumber, juga rekan dan sahabat saya. Mari kita akan sapa bersama-sama. Pak Bose, selamat sore. Sore Pak William. Pak Kris, selamat sore. Selamat sore. Dan Pak Erlangga, selamat sore. Sore, Pak William. Ya, baik. Pak Bose adalah ketua daripada kepengurusan P3SRS. Nah, Pak Kristianto sendiri adalah wakil ketua daripada kepengurusan P3SRS di lingkungan ECR, dan juga Pak Erlangga selaku konsultan hukum yang mendampingi kepengurusan daripada ECR. Nah, teman-teman sekalian, kita akan segera berbincang-bincang dengan teman-teman kita. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan Pak Erlangga selaku konsultan hukum kita. Pak Erlangga, saya ingin bertanya Pak, perihal undang-undang ataupun peraturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang perlu kita ketahui Pak. Nah, dalam catatan saya, ketika kita terbentuk sebagai pengurus di tahun 2018, itu tentunya ada peraturan atau perundang-undangan yang memang menjadi landasan di dalam pembentukan dan di dalam pelaksanaan kepengurusan kita selama ini. Tetapi ada hal yang saya ingin tanyakan Pak Erlangga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang baru yang muncul atau terbit pada tahun 2021 Pak. Nah, diantaranya adalah PP nomor 12, PP nomor 13, PP nomor 18, dan juga Permen PUPR nomor 14 tahun 2021. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Erlangga adalah di dalam peraturan yang baru itu tentunya ada banyak hal yang berubah atau ada banyak hal yang ditambahkan. Tetapi yang ingin menjadi sorotan saya adalah mengenai pembentukan Panmus, Pak. Nah, di dalamnya ini kan disyaratkan bahwa untuk pembentukan daripada P3SRS diperlukan pembentukan daripada Panmus terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan akan hal ini? Baik, terima kasih Pak William. Betul sekali bahwa memang di tahun 2021 ini, 2021 yang lalu, telah terbit beberapa aturan-aturan baru dari mulai peraturan pemerintah terbaru yaitu PP 12, 13, 18 dan juga ada permen terbaru yaitu Permen 14 tahun 2021. Aturan-aturan tersebut permen mencabut Permen 23 tahun 2018 sebelumnya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. PP pun juga mencabut PP 4 tahun 88 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Rumah Susun nomor 20 tahun 2011. Memang betul yang tadi Pak William sampaikan bahwa banyak terdapat aturan dan pedoman-pedoman baru di dalam aturan-aturan baru tersebut mengenai pembentukan P3SRS, susunan P3SRS, dan juga mengenai struktur P3SRS. Yang banyak berubah, yang memang paling dirasakan perubahannya adalah mengenai hak suara. Hak suara pada saat pemilihan pengurus. Jika di sebelumnya di aturan lama hak suara terbagi menjadi 3, hak suara pemilikan, penghunian, dan pengelolaan dengan NPP, NPP, dan one name one vote. Di aturan ini terbit hak suara baru mengenai hak suara pemilihan pengurus, yang itu dikenakan sesuai dengan one name one vote aturannya. Memang masih terdapat banyak pro kontra sebetulnya dalam praktiknya mengenai aturan-aturan baru ini dengan penerapannya saat ini. Ya, Pak Erlangga, ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang baru.
Nah, berkaitan dengan peraturan PP nomor 12, nomor 13, nomor 18, dan juga Permen nomor 14 tahun 2021, Pak. Nah, di sana dicatatkan bahwa ternyata ada aturan bahwa untuk pemilihan pengurus P3 SRS itu harus diadakan panmus terlebih dahulu, Pak. Harus dibentuk panmus terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan akan hal ini? Terima kasih Pak William. Memang betul sekarang sudah ada aturan terbaru mengenai P3 SRS. Namun apabila aturan tersebut diaplikasikan kepada P3 SRS yang telah terbentuk sebelum terbitnya aturan tersebut, maka akan banyak pertentangan yang terjadi di sini. Khususnya mengenai pemilihan pengurus berdasarkan panitia musyawarah. Itu akan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk beberapa pertentangan lainnya yang akan terjadi. Nah, jika demikian Pak Erlangga, tadi saya mendapatkan sedikit apa yang Bapak katakan bahwa ada pertentangan karena kita masih menggunakan aturan lama. Nah, kalau saya pertajam lagi nih Pak, apakah memang ketika P3 SRS seperti yang sudah terbentuk saat ini, nah, apakah di dalam pemilihan untuk periode berikutnya ketika kepengurusan ini sudah selesai, menurut peraturan yang baru tahun 2021, apakah masih perlu Pak kita membentuk panmus? Nah, kurang lebih itu yang menjadi fokus pertanyaan saya, Pak Erlangga. Baik, Pak William. Memang jika dilihat antara aturan dan aplikasi yang harus diterapkan oleh para pengurus PPRS ini, bukan hanya khususnya East Coast, namun di beberapa tempat, memang saya rasa banyak terjadi pertentangan antara aturan terbaru dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimilikinya. Nah, memang kalau dilihat dari tujuan pemerintah, mungkin pemerintah ingin melibatkan warga di dalam pembentukan ini. Namun kita harus melihat bahwa P3 SRS yang telah terbentuk, mereka mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jangan sampai justru apa yang dijalankan oleh para pengurus P3 SRS bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Iya, jadi artinya Pak, di dalam kepengurusan P3 SRS yang sekarang sudah terbentuk Pak, berdasarkan anggaran dasar yang telah disepakati tahun 2018, itu belum memberikan isyarat untuk kewajiban perlunya dibentuk panmus. Apakah seperti itu, Pak? Betul, Pak William. Justru kita harus melihat kembali lagi kepada kitab suci kita, kitab suci P3 SRS, yaitu anggaran dasarnya. Bagaimana mekanisme pergantian pengurus, itu pasti sudah diatur di dalam anggaran dasar. Baik, jadi kalau demikian Pak, artinya ketika kepengurusan saat ini selesai, dan ketika akan dilakukan pemilihan kembali pada ruta yang akan datang atau yang akan dibentuk, maka sebagaimana anggaran dasar yang sudah diatur sebelumnya, maka prosesnya itu tidak perlu dibentuk panmus. Tetapi seandainya kalau mau dibentuk panmus, maka biarlah dalam ruta itu dengan segala ketentuannya diputuskan bersama-sama perlu atau tidak aturan yang baru untuk keberadaan panmus tersebut. Apakah demikian Pak Erlangga? Betul, Pak William. Memang kita harus mengingat kembali lagi kepada anggaran dasar setiap kita mau mengambil putusan atau mau menentukan sesuatu, termasuk bagaimana perilaku atau perlakuan pengurus P3 SRS terhadap aturan terbaru yang berlaku. Apakah memang anggaran dasar, anggaran rumah tangga akan kita rubah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Namun pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut. Di mana kewenangan yang berlaku? Adalah di dalam rapat umum. Jadi harus disampaikan di dalam rapat umum bahwa ada aturan terbaru, bagaimana kita mau menanggapinya. Karena pengurus juga tetap harus mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, meskipun ada aturan terbaru. Setelah anggaran dasar, anggaran rumah tangga dirubah sesuai dengan aturan terbaru, baru kita bisa mengaplikasikan aturan terbaru tersebut.
Maaf, saya tanya sedikit. Iya. Berarti kalau umpamanya kita mau ngacu ke peraturan yang baru, itu kan harus diadakan rapat umum luar biasa, ya? Bukan berarti rapat umum biasa aja ya? Betul, betul Pak Kris. Memang kita harus, makanya saya dari tadi menyampaikan, kita harus mengacu ke anggaran dasar anggaran rumah tangga. Apabila perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, persetujuannya telah ditentukan mekanismenya di dalam anggaran dasar. Dalam hal mau merubah anggaran dasar, mekanismenya seperti apa? Apakah di dalam rapat umum luar biasa, apakah di dalam rapat umum tahunan sudah bisa merubah, itu kembali lagi kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Jadi kita pun tidak bisa serta-merta langsung merubah begitu saja anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena apa? Ini adalah sistem yang mengatur P3SRS di dalam. Jangan sampai sistem ini merugikan para warga. Ya. Jadi harus benar-benar demi kepentingan seluruh warga, seluruh pemilik East Coast Residence nantinya.